Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi, khususnya di daratan, telah mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan. Dampak pencemaran tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan sifat-sifat fisik, kimia, dan biologis terhadap tanah, sehingga tanah menjadi terdegradasi. Sumber pencemaran oleh minyak bumi antara lain berasal dari oil spill atau tumpahan minyak yang secara langsung mengkontaminasi tanah atau lingkungan. Drilling mud berupa tanah lumpur hasil dari pengeboran. Kerusakan pipa, sampah berukuran kecil seperti pasir dan kerikil yang keluar dari tangki pengeboran dan air terproduksi. Minyak bumi terdiri dari berbagai senyawa hidrokarbon yang disusun dari berbagai senyawa alifatik, rantai pendek, rantai medium, dan rantai panjang, senyawa aromatik, dan senyawa polisiklik aromatik hidrokarbon. Dampak pencemaran tanah akibat tumpahan minyak dapat dirasakan oleh manusia ketika bersentuhan atau mengkonsumsi air tanah yang telah tercemar atau masuk ke dalam rantai makanan. Hal ini dikarenakan senyawa hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi berupa bazen, toluena, etilbazen, dan isomer silen sebagai komponen utama bersifat mutagenik dan karsinogenik. Berbagai penelitian dan upaya terus dilakukan guna menemukan cara paling efektif untuk mengatasi masalah limbah minyak bumi pada media tanah. Salah satu teknologi yang dapat dilakukan yaitu menggunakan teknik fitoremediasi. Fitoremediasi didefinisikan sebagai teknologi pembersihan, penghilangan, atau pengurangan polutan berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan senyawa organik beracun dalam tanah atau air dengan menggunakan bantuan tanaman. Teknologi ini potensial untuk biaya relatif rendah maupun mereduksi volume kontamina dan memberikan keuntungan langsung bagi kesehatan masyarakat. Tanaman untuk fitoremediasi harus sesuai dengan kondisi iklim dan tanah dari lokasi yang terkontaminasi. Tanaman tersebut juga harus memiliki kemampuan untuk mentolerir kondisi stres. Berdasarkan pada hal tersebut, maka dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui tanaman rumput yang mampu tumbuh dalam tanah terkontaminasi minyak bumi dan sekaligus dapat menurunkan kadar bahan pencemaran tersebut. Adapun bahan dan alat, media tanam berupa tanah tercemar minyak bumi berasal dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Rumput yang digunakan terdiri dari 5 jenis, yaitu Brachiaria decumbens, Brachiaria humidicola, Eleusin indica, Paspalum notatum, dan Setaria splendida. Rumput ini diperoleh dari Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor. Pot yang digunakan berdiameter 16 cm dan tinggi 14 cm. Dan pupuk yang digunakan yaitu pupuk urea, potasium klorida, dan pupuk super fosfat. Adapun metode penelitian, media tanam yaitu tanah tercemar minyak bumi dikeringkan, digiling, disaring sehingga diperoleh media tanah yang homogen. Selanjutnya, terhadap tanah ini dilakukan analisa kadar total petroleum hidrokarbon atau TPH dan analisa sifat fisik dan kimia tanah. Analisa kadar TPH dilakukan dengan metode gravimetri di Balai Teknologi Lingkungan atau BTL, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Analisa sifat fisik dan kimia tanah dilakukan di Laboratorium Tanah Balai Penelitian Tanah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Adapun hasil dan pembahasan, pada tabel 1 menyajikan hasil analisa sifat fisik dan kimia dari tanah tercemar minyak bumi yang digunakan dalam penelitian ini. Gambar 1, 2, dan 3 memperlihatkan pertumbuhan tanaman Brachiaria decumbens, Brachiaria humidicola, Eleusin indica, Paspalum notatum, dan Setaria splendida yang ditanam dalam tanah tercemar minyak bumi dan tanah tidak tercemar. Adapun kesimpulan dari jurnal ini, tanaman rumput Brachiaria decumbens, Brachiaria humidicola,
Eleusia indica, Paspalum notatum, dan Setaria splendida. Toleran dan adaptif pada tanah tercemar minyak bumi pada kadar total petroleum hidrokarbon atau TPH awal sebesar 3,42% sampai 12 bulan masa pertumbuhannya. Semua tanaman rumput tersebut dapat menurunkan kadar bahan pencemar minyak bumi melalui analisis kadar TPH pada 4 bulan pertumbuhannya yang berlanjut sampai 12 bulan masa pertumbuhannya. Tanaman Paspalum notatum dapat menjadi kandidat yang paling baik untuk digunakan dalam fitoremediasi tanah tercemar minyak bumi karena menunjukkan presentase penurunan TPH yang paling besar dibandingkan tanaman lainnya, yaitu sebesar 43,3%, dan performansi pertumbuhan tanamannya, terutama morfologi akarnya, yang lebih baik daripada tanaman lainnya.